Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Mawar di part 2. Sebenarnya aku pengen sharing ke kalian apa yang aku rasain menjadi orang yang peka banget sama hal-hal di luar nalar, bisa ngelihat ini itu setelah kejadian yang kemarin aku ketemu hantu. Tapi tiba-tiba tadi aku flashback dimana aku kelas 7, ternyata aku udah pernah ketemu duluan sama Om Pocong di sekolah aku. Dan yang lebih parahnya lagi, aku bukan cuma ketemu dia doang. Jadi pada hari itu jam 1 aku terlambat, tapi aku harus ke koperasi dulu membeli sesuatu. Aku beli ke koperasi, aku nungguin ibunya melayani siswa-siswa yang lain. Aku bosan, aku bete karena aku udah telat. Akhirnya aku udah gak sabar, aku nendang-nendang batu yang ada di bawah. Tapi kok empuk sih, gak keras. Aku kepo, aku lihat tuh batu. Nah yang aku lihat malah kain yang lagi ditarik, kain putih, udah buluk gitu deh. Aku gak hirauin, aku tendang berkali-kali itu batu, tetep aja gak keras. Akhirnya ibunya ngelayanin aku. Dan udah semua selesai, aku rapihin, aku kembali ke kelas. Di kelas, di jam pelajaran, teman aku nepuk pundak aku dari belakang. Mawar, lihat deh ke samping. Dia nyuruh aku ngeliat ke toilet yang letaknya ada di samping kelas aku. Jadi toiletnya itu memanjang ke samping, kira-kira 10 pintu. Tapi di pintu kelima aku lihat suatu benda yang terbang melayang. Tapi aku gak menghiraukan itu. Temen aku bilang, tapi tiba-tiba, Mawar, di situ tempatnya dihuni sama banyak hantu. Tapi aku gak percaya. Aku bilang, gue gak akan percaya sama hantu sebelum gue ditunjukin secara langsung di depan mata gue. Dan tiba-tiba 2 menit kemudian aku ditunjukin itu. Pintunya itu gak rapet atas bawahnya, jadi bisa lihat ke dalam. Pas aku ngeliat yang terbang melayang itu, aku shock banget. Tapi aku gak bisa mengalihkan pandangan aku ke objek lain. Kamu tahu yang aku lihat apa? Yang aku lihat itu kepala, masih ada lehernya, tapi bekas digorok, berdarah-darah. Aku teriak, tapi untungnya gak ada yang nyadar karena situasi lagi rame juga kan di kelas. Akhirnya kami pulang jam 5. Aku lupa kenapa bisa hari itu tinggal aku sendiri yang masih di kelas. Aku ingat ternyata aku belum ambil kembalian di koperasi tadi. Aku jalan ke sana, jaraknya 10 meter dari kelas aku. Sepanjang aku jalan, aku nyium bau busuk, amis, gak enak pokoknya. Sampai di sana, aku manggil ibu koperasi. Sayangnya gak ada. Sambil aku nunggu, aku nyari batu yang tadi siang aku tendang. Udah gak ada. Padahal ukuran batunya besar, gak mungkin ketendang atau kegeser. Karena udah 10 menit, sepi pula sisa aku di sekolah dan aku malas nunggunya, aku pulang. Di tengah lapangan, ada yang manggil aku dari koperasi berkali-kali. Aku balik badan, tapi gak ada siapa-siapa. Aku sautin, aku teriak, siapa ya? Seketika pandangan aku gelap semua. Aku nyium bau busuk itu lagi sampai aku muntah. Gak mungkin kan aku lari ke toilet. Akhirnya aku muntah di tong sampah. Jorok sih. Tapi ya mau gimana lagi. Dan sialnya, pas aku lagi muntah itu, aku lihat dia berdiri di koperasi. Hilang, muncul lagi di tempat yang berbeda-beda. Dan yang aku takutin adalah tiba-tiba dia muncul di hadapan aku pingsan, gak ada yang mau ngambil aku karena emang udah sepi banget. Dan tiba-tiba yang aku lihat di depan mata adalah koperasi itu udah tutup. Dia ditutup pakai rolling door gitu. Terus tadi itu aku nyamperin apa? Aku di mana? Aku duduk di mana gitu. Akhirnya aku lari, aku pulang ke rumah. Sepanjang jalan aku nangis.
Aku nggak ingat apa-apa selama seminggu, dan akhirnya seminggu kemudian aku baru bisa cerita ke teman-teman aku. Tapi untuk hal ini aku belum pernah cerita ke orang tua aku, ke keluarga aku, karena di pikiran aku itu lebih serem daripada cerita kemarin aku ketemu pocong di pertigaan. Jadi begitu kira-kira awal mula pertama kali aku melihat hantu seumur hidupku. Itu paling serem sih. Enggak sih, belum, masih ada yang lebih serem guys. Jadi tunggu cerita selanjutnya ya. Terima kasih untuk para pendengar.